Kesembilan, tanda kepemilikan. Yasmin bergegas pergi ke dapur. Ia melihat semua bahan-bahan yang ingin dimasak ada di kulkas. Dengan buru-buru ia memasak bubur ayam. Karena ia kasihan pada Ihsan, entah kenapa gadis itu merasa tidak tega pada Ihsan. Walaupun Yasmin menolak untuk membelikannya bubur ayam, ternyata gadis itu memilih membuat bubur ayam langsung dengan tangannya. Entah jurus apa yang dia pakai, hanya kurang dari 30 menit bubur itu sudah matang. Yasmin buru-buru menyajikan bubur itu ke dalam mangkok. Ia juga membuatkan teh hangat dan membawanya ke kamar Ihsan. "Om Ustadz, sudah tidur ya?" ucapnya setelah masuk ke kamar itu. Ihsan membuka matanya, ia tidak bisa tertidur lagi, karena perutnya terasa sangat lapar. "Kenapa Yasmin? Saya belum tidur," jawabnya pelan. "Ini aku masakin bubur ayam buat Om Ustadz. Ayo makan." Yasmin menaruh mangkok berisi bubur beserta gelas teh hangat itu di atas nakas. Ihsan berusaha untuk bangun, namun kepalanya terasa sangat pusing, membuatnya tidak bisa bangun. "Om Ustadz kenapa?" tanya Yasmin, melihat Ihsan yang seperti kesulitan untuk bangun. "Saya nggak bisa bangun Yasmin, kepala saya pusing banget," keluh Ihsan, sembari memijit-mijit keningnya sendiri. Yasmin mendekat. Ia membantu Ihsan untuk bangun. Tapi laki-laki itu kesulitan untuk duduk, karena pandangannya terasa berputar-putar. "Saya nggak bisa duduk Yasmin, pusing rasanya seperti berputar-putar." Dengan sigap gadis itu mengambil bantal, dan menyenderkan tubuh Ihsan, tapi ia tetap tidak bisa duduk dengan tegak. Yasmin mendesah panjang. "Aduh, Om Ustadz, kalau kayak gini gimana mau makan?" ucapnya sembari menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ihsan hanya terdiam. Ia ingin meminta tolong lagi pada Yasmin tapi tidak enak, karena dari tadi gadis itu sudah berbaik hati padanya. Dengan terpaksa Yasmin mengambil bubur itu, dan menyendokkannya ke mulut Ihsan. "Om Ustadz, buka mulutnya. Aku suapin," perintahnya dengan nada ketus. Ihsan sadar gadis itu terpaksa melakukannya, tapi ia tetap membuka mulutnya, karena perutnya sangat lapar. Sesekali Ihsan melirik ke arah Yasmin. Wajah gadis itu terlihat cemberut. Ia menyuapi Ihsan dengan wajah yang menghadap ke arah lain, membuat banyak bubur yang belepotan di wajah Ihsan. Setelah selesai menyuapi Ihsan, gadis itu memberinya minum, lalu dengan terpaksa membersihkan semua sisa makanan di wajah Ihsan dengan tisu. Yasmin tidak berani berlama-lama menatap wajah Ihsan, karena jantungnya terasa seperti sedang disko, rasanya jedak-jeduk. "Om Ustadz, tidur aja lagi ya, biar cepat sembuh," ucapnya sambil menutupi tubuh Ihsan dengan selimut. "Terima kasih," ucap Ihsan lalu memejamkan matanya kembali, dan tertidur lagi. Di siang harinya, Yasmin memasak ikan patin garang asam. Karena di halaman rumah ini ada pohon belimbing wulu yang berbuah sangat lebat, dan di kulkas hanya ada ikan patin, jadi ia memutuskan untuk membuat garang asam ikan patin saja. Ia juga membuat tempe dan tahu goreng beserta sambal. Setelah jam 12:30 siang, Umi Arfah, Pak Kiai, beserta Agil baru datang. Sepertinya mereka pergi dari tadi pagi. Yasmin yang sudah selesai masak duduk di sofa ruang tamu. "Kalian dari mana aja sih? Dari tadi aku cariin gak ada yang kelihatan batang hidungnya," celetuk Yasmin, setelah mereka masuk ke rumah. Umi Arfah mengambil nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia berusaha menahan emosi, dan harus terbiasa dengan sikap tidak sopan Yasmin. "Umi Abah dan Mas Agil ada keperluan di luar, makanya baru pulang sekarang," jawab Umi Arfah lembut. "Ya udah, kalau begitu kita makan sekarang yuk. Aku sudah lapar." Gadis itu benar-benar tidak memiliki sopan santun sama sekali. Untung saja ia menjadi menantu dari keluarga Pak Kiai yang sabar. "Iya, ayo kita makan sekarang." Umi Arfah merangkul Yasmin. Ia ingin memperlakukan gadis itu seperti anaknya sendiri. Yasmin melepaskan rangkulan itu. "Umi duluan aja ke dapur. Aku mau memanggil Om Ustadz dulu." Lalu ia berlari menaiki anak tangga. "Bukannya jam segini Ihsan masih di masjid ya? Harusnya kan hari ini dia juga ngajar. Kenapa malah ada di kamar?" gumam Umi Arfah setelah mereka duduk di meja makan. "Iya juga sih Mi, tapi tadi aku gak lihat dia di masjid pas sholat zuhur," sahut Agil. Pak Kiai hanya ikut menyimak. Tidak lama setelah itu, Yasmin dan Ihsan datang.
Yasmin mengambilkan makanan untuk Ihsan. Ia mengambil nasi dan lauk serta tahu tempe dan sambal. Terima kasih, ucap Ihsan sembari tersenyum ke arah Yasmin. Yang lainnya mengulum senyum. Karena mengira mereka sudah akur, Yasmin terlihat sangat perhatian pada Ihsan. Cih, pengantin baru, sudah mulai akur nih habisan boxing. Goda Agil, karena tidak tahan setelah melihat tengkuk Ihsan yang kemerahan. Apaan sih mas? Kau tegur Ihsan sewak. Yasmin tidak peduli, ia buru-buru makan karena tadi pagi tidak sarapan. Itu lehernya udah merah-merah pasti gara-gara kamu kan Yasmin. Iya om itu. Yasmin belum menyelesaikan ucapannya, Agil sudah memotongnya. Tuh bener kan? Jangan-jangan tadi Ihsan juga gak ngajar ya? Gara-gara terlalu asik di kamar. Iya om Ustadz tadi. Lagi-lagi kata-kata itu dipotong oleh Agil. Astagfirullahalazim. Ihsan kamu sampai gak ngajar gara-gara begituan. Kelewatan kamu. Kasihan murid-murid kamu. Gara-gara ustadznya gak masuk mereka sampai gak dapat ilmu hari ini. Omel Agil. Tapi sambil terkekeh geli. Apaan sih mas? Aku memang gak ngajar. Karena gak enak badan. Badanku demam dan pegal-pegal. Jadi aku mutusin buat istirahat aja hari ini. Jelas Ihsan dengan nada ketus. Ia kesal karena Agil menuduhnya macam-macam. Jangan-jangan kamu gak enak badan karena overdosis itu. Harusnya 1-2 ronde aja udah cukup. Pak Kiai dan Umi Arfa terkekeh sambil menggelengkan kepala. Mereka memang sudah terbiasa melihat Agil menggoda adiknya seperti ini. Overdosis apaan? Perasaan Om Ustadz dari kemarin gak ada minum obat. Sahut Yasmin polos. Membuat semuanya tertawa gelak. Hahaha. Yasmin kamu ini polos banget sih. Yang dimaksud bukan minum obat. Tapi kalian mainnya itu loh kebanyakan. Jawab Agil sembari menepuk dahinya sendiri. Main apaan sih? Dari tadi aku sama Om Ustadz gak ada main sama sekali. Soalnya tadi Om Ustadz masuk angin. Aku cuma kerokin punggung sama tengkuk Om Ustadz aja. Gak ada main di luar. Jelasnya lagi. Yasmin mengira main yang disebut oleh Agil itu main pada umumnya. Seperti jalan-jalan atau main-main biasa. Karena ia tidak mengerti dengan istilah-istilah itu. Oh, jeti yang merah itu cuman bekas terokan. Kirain tanda kepemilikan. Celetuk Agil. Yasmin menautkan alisnya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Agil. Tanda kepemilikan itu apaan om? Tanya Yasmin pada Agil. Itu kamu yang buat di leher suamimu. Oh, itu kan aku yang buat juga om. Berarti sama aja namanya tanda kepemilikan. Jawab Yasmin dengan polosnya. Agil menepuk dahinya sendiri. Susah banget ya. Ngomong sama gadis barbar, tapi lugu kayak gini. Gumam Agil pelan. Tapi Ihsan yang duduk di sebelahnya dapat mendengar. Ihsan tertawa puas karena melihat Agil yang dibuat pusing oleh Yasmin. Ke-10, pengantin pengganti. Selesai makan mereka semua duduk di ruang tamu. Karena ada hal penting yang ingin dibicarakan oleh Umi Arfah dan Pak Kiai pada Agil, Ihsan, dan Yasmin. Tiba-tiba ada suara mobil yang terparkir di halaman rumah itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara teriakan dari luar. Waalaikumsalam. Sahut semuanya kompak. Umi Arfah langsung membukakan pintu. Ini Umi semua pesanannya sudah saya siapkan. Mau ditaruh di mana? Tanya laki-laki itu. Ia membawa banyak sekali bahan-bahan makanan di mobil pickup. Minta tolong dibawakan masuk aja ya mas ke dalam rumah. Jawab Umi Arfah ramah. Ihsan dan Agil pun langsung berdiri. Mereka ingin membantu mengangkat semua barang-barang itu karena cukup banyak. Mereka mengangkat karung beras berisi 25 kg beras berdua karena terlalu berat. Biasanya Ihsan yang bertubuh kekar bisa mengangkat beban seberat itu sendiri. Hanya saja saat ini badannya masih lemas, membuatnya tidak mampu mengangkat beban terlalu berat. Yasmin yang melihat mereka mengangkut barang-barang itu masuk, juga ikut berdiri. Ia langsung keluar dan ikut mengangkat beras, 1 karung penuh berisi beras 25 kg. Dengan santainya ia membawa beras itu masuk ke dalam rumah. Sementara yang mengantarkan barang itu, hanya menurunkannya saja dari mobil, yang membawa masuk ke dalam rumah hanya Ihsan dan Agil, dibantu oleh Yasmin. Di saat berpapasan dengan Agil dan Ihsan, mereka tercengang.
Gadis itu dengan santainya membawa karung beras itu masuk ke dalam rumah. Lalu menumpuknya dengan karung yang dibawa oleh Ihsan dan Agil tadi. Yasmin, itu kamu ngangkat apaan? Tanya Ihsan heran. Beraslah Om Mustads. Masa kapas? Jawabnya songong. Itu berat banget Yasmin. Masa kamu bisa ngangkatnya sendiri? Mana kayak ngangkat kapas lagi? Ihsan geleng-geleng kepala, ia tidak percaya Yasmin mampu mengangkat beras itu sendiri. Umi Arfah dan Pak Kiai membantu menyusun semua barang-barang itu. Lagi-lagi Yasmin kembali membawa beras 25 kg dengan santainya. Pak Kiai dan Umi Arfah yang baru melihat dibuat kaget. Astagfirullahalazim. Yasmin, kamu gak usah angkat-angkat beginian. Ini tugas laki-laki. Pekik Umi Arfah. Sedangkan dua laki-laki itu hanya mengangkat barang-barang yang tidak terlalu berat, seperti minyak goreng, gula, tepung, telur, dan yang lainnya. Mereka sengaja menyuruh Yasmin membawa karung beras itu, karena terlihat enteng. Ini lagi, kenapa kalian angkat yang ringan-ringan? Kalian itu laki-laki, masa perempuan yang disuruh angkat beginian? Umi Arfah kesal pada kedua anak laki-lakinya. Tenang aja Mi, itu si Yasmin dia punya tulang besi. Makanya ngangkat beras kayak ngangkat kapas. Sahut Agil sambil terkekeh. Selesai mengangkat semuanya, Umi Arfah juga sudah membayar semua belanjaan itu. Mereka diminta untuk duduk lagi, karena tadi belum sempat bicara. Ihsan dan Agil terlihat kelelahan. Ada banyak keringat yang bercucuran di wajah mereka. Ihsan memang masih tidak enak badan. Jadi ia merasa capek saat beraktivitas. Sedangkan Yasmin terlihat biasa aja. Padahal dia yang paling banyak mengangkat barang-barang itu. Yasmin, kamu kok nggak terlihat capek gitu? Tanya Agil heran. Melihat gadis itu seperti biasa saja. Emang nggak capek Om. Aku sudah biasa ngangkat begitu di restoran. Oh, hanya kata oh yang dapat diucapkan Agil. Sekarang Umi sama Abah mau bicara sama kalian. Ini penting biar nggak ada kesalahpahaman di antara kalian semua. Ucap Umi Arfah serius. Baik Mi, sahut mereka kompak. Jadi begini, acara pernikahan akan tetap diadakan di pondok ini. Seperti yang sudah direncanakan, hanya saja pengantinnya yang berbeda. Jelas Pak Kiai. Maaf Bah, maksudnya apa? Tanya Ihsan angkat bicara. Karena yang ia tahu rencana pernikahan itu sudah dibatalkan oleh Elvira. Jadi begini Nak, Abah harap kamu bisa menerima semua ini dengan lapang dada. Tadi pagi Umi dan Abah ditelepon oleh Kiai Dahlan. Beliau ingin melanjutkan rencana pernikahan ini, karena undangan sudah terlanjur disebar. Wajah Ihsan terlihat berbinar. Ia pun tersenyum lebar. Karena mengira akan tetap menikah dengan Elvira. Ia seolah-olah lupa dengan gadis yang duduk di dekatnya. Kamu jangan senang dulu. Abah belum selesai bicara. Acara pernikahan ini memang tetap diadakan, tapi kamu akan bersanding dengan Yasmin istrimu. Sedangkan Elvira akan bersanding dengan Agil. Pak Kiai meneruskan ucapannya. Deh, apa Bah? Aku gak salah dengar? Hati Ihsan hancur mendengarnya. Ia sulit menerima kenyataan ini, rasanya tidak sanggup jika harus melihat wanita yang dicintainya bersanding dengan kakaknya sendiri. Iya Nak, ini semua permintaan Kiai Dahlan. Demi hubungan baik keluarga kita, dan keluarga mereka. Abah menyetujui semuanya. Termasuk kakak kamu Agil dan juga Elvira. Mereka sudah setuju. Agil menundukkan pandangannya, karena ditatap tajam oleh Ihsan. Nak, ini memang sangat berat untuk kamu. Tapi Umi mohon kamu terima semua ini. Lagi pula kamu sudah dapat istri yang cantik seperti Yasmin. Umi Arfah berusaha menghibur anaknya. Sementara Yasmin yang tidak tahu apa-apa, ia kebingungan, dan tidak paham dengan apa yang mereka bicarakan. Elvira itu siapa sih ini? Tanya Yasmin bingung. Sembari menautkan alisnya. Umi Arfah terdiam sejenak. Ia mengambil nafas panjang lalu menghembuskan perlahan. Sebenarnya ia takut menjelaskan ini semua pada Yasmin. Tapi karena ini demi kebaikan mereka di masa depan, Umi Arfah terpaksa menjelaskannya. Jadi begini Nak, Elvira itu dulunya calon istri Ihsan. Pernikahan mereka akan diadakan minggu ini. Tapi karena kejadian malam itu, Ihsan dan Elvira batal menikah, karena Ihsan harus menikahi kamu. Jadi sekarang Elvira akan tetap menikah tapi dengan Agil. Nanti acaranya berbarengan dengan resepsi kalian. Ini memang terdengar kejam di telinga Ihsan. Tapi ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Oh,
Jadi karena salahku ya. Aku minta maaf ya Om Ustadz. Aku benar-benar minta maaf. Malam itu aku tidak sadar. Seandainya Om Ustadz ingin menikahi Elvira itu, aku nggak apa-apa kok. Ceraikan saja aku Om. Aku nggak mau menjadi duri di dalam daging orang lain. Lirih Yasmin. Ia merasa bersalah pada Ihsan. Deh. Mendengar perkataan Yasmin, ada rasa bersalah di hati Ihsan. Ia merasa bersalah karena sudah membuat gadis itu sedih. Ihsan juga terbayang dengan semua perlakuan manis Yasmin tadi pagi. Walaupun terpaksa, tapi gadis itu sangat telaten merawatnya saat sakit. Ihsan menarik nafas panjang, lalu ia menatap lekat-lekat wajah istrinya itu. Entah kenapa ia merasa tidak ingin kehilangan wanita itu. Ia merasa ada rasa sakit di hatinya saat Yasmin meminta untuk diceraikan. Saya sudah memaafkan kamu Yasmin, dan insya Allah saya juga sudah mengikhlaskan Elvira. Jadi saya tidak akan menceraikan kamu. Saya akan berusaha menerima kamu sebagai istri saya. Alhamdulillah. Ucap yang lainnya kompak. Om Ustadz beneran ikhlaskan nerima aku. Gak terpaksa kan? Soalnya aku gak mau Om Ustadz kayak ayah dan mamahku, yang gak ikhlas aku berada di tengah-tengah mereka. Lirih gadis itu lagi. Ihsan mendekati istrinya, dan memeluk tubuh itu. Insya Allah saya ikhlas Yasmin. Saya akan menerima kamu setulus hati saya. Kali ini Yasmin tidak melepaskan pelukan Ihsan. Entah kenapa ia merasa nyaman saat dipeluk oleh suaminya. Ke-11, bersamamu hingga ke surga. Malam hari. Mereka semua sudah selesai makan malam. Ihsan mengajak Yasmin untuk pergi ke kamar. Karena ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Yasmin mengekor di belakang suaminya. Setelah sampai di kamar Ihsan mengunci pintu itu. Mata Yasmin membulat sempurna. Ia takut mendengar pintu itu dikunci. Om Ustadz, kok pintunya dikunci sih? Protes Yasmin. Iya soalnya saya ingin membicarakan sesuatu sama kamu. Biar gak ada yang dengar. Jawab Ihsan, lalu ia berjalan menuju rak buku yang berada di kamar itu. Sepertinya ia sedang mencari kitab. Om Ustadz nyari apaan sih? Kamu diam dulu gak usah cerewet. Ih, ketus banget sih. Cuma ditanya gitu doang. Wajah gadis itu terlihat cemberut. Ia kesal karena Ihsan ketus padanya. Padahal biasanya dialah yang selalu ketus pada Ihsan. Ihsan tidak menggubrisnya lagi. Laki-laki itu fokus mencari buku yang ada di sana. Setelah beberapa saat ia menemukan sebuah buku, dan membawanya mendekat ke arah Yasmin. Yasmin, karena sekarang kamu sudah menjadi istri saya, kamu sudah menjadi tanggung jawab saya, jadi sebagai seorang suami. Saya ingin mendidik kamu, saya ingin mengajari kamu sholat. Ucapnya lembut, sambil duduk di tepi ranjang, persis di sebelah Yasmin. Yasmin menautkan alisnya. Om Ustadz yakin, mau ngajarin aku sholat. Yakinlah, emang kamu lihat wajah saya bercanda. Ih, galak amat sih, cuma ditanya gitu doang. Sahut gadis itu lagi, sambil mendengus kesal. Ihsan memegang pundak istrinya, dan mengusapnya lembut. Yasmin, saya minta kamu serius ya, karena saya hanya ingin menikah sekali seumur hidup, dan ingin bersamamu sampai ke surga. Yasmin terdiam mendengar ucapan suaminya. Ia bingung apakah harus senang atau marah. Ingin senang tapi ia tidak mencintai laki-laki itu, dan tidak berharap apapun dalam pernikahan ini. Ingin marah, tapi kenyataannya ia memang sudah menjadi istri Ihsan. Kamu mau kan? Saya ajarin sholat. Tanya Ihsan serius. Untuk apa Om Ustadz? Aku gak mau sholat. Jawabnya gugup. Yasmin, setiap muslim wajib menunaikan sholat 5 waktu. Kalau enggak kamu akan berdosa. Dan sekarang kamu sudah menjadi istri saya. Maka saya wajib mendidik kamu. Karena kamu sudah menjadi tanggung jawab saya. Kalau saya tidak mendidik kamu dengan baik, maka saya juga akan berdosa. Masa kamu tega sama suami kamu ini? Ihsan memasang wajah semelas mungkin, agar gadis keras kepala itu mau menurutinya. Gitu ya Om Ustadz. Tapi aku gak bisa sholat. Aku lupa semua gerakannya dan juga bacaannya. Makanya saya yang ajarin. Emang Om Ustadz bisa ngajarin aku? Kalau aku belajar sama Om Ustadz aku bakalan bisa sholat. Ucapan gadis itu seolah-olah meremehkan Ihsan, yang memang seorang ustadz. Ihsan menarik napas panjang, dan menghembuskan perlahan. Sepertinya sekarang ia harus sering-sering olahraga pernapasan. Sabar Ihsan. Sabar. Dia masih bocil. Batinnya, sambil mengelus dada.
Yasmin, saya ini seorang ustadz. Keseharian saya memang mengajar. Jadi kamu tidak usah meragukan saya. Oh iya, aku lupa Om Ustadz. Aku kira Om Ustadz bukan Ustadz beneran. Lagi-lagi Ihsan berusaha keras menahan emosinya. Ya udah, lebih baik kita belajar sekarang ya. Oke Om Ustadz. Jawab Yasmin yakin, entah kenapa hatinya sudah mulai terbuka dan ingin mempelajari semuanya. Ihsan mengajarinya mulai dari cara berwudu, lengkap dengan bacaannya, hingga cara sholat dan juga bacaannya. Sebenarnya gadis itu tidak langsung bisa, karena selama ini benar-benar tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu. Ia juga tidak bisa mengaji. Tapi Ihsan berusaha mengajarinya, mulai dari membaca Iqra. Meskipun mengajari orang yang sudah dewasa itu tidak mudah, tapi Ihsan tetap sabar mengajari istrinya. Untungnya gadis itu memiliki otak yang cerdas, ia cepat paham, dan ingatannya cukup kuat. Sehingga ia sudah mulai bisa belajar membaca ayat-ayat pendek untuk bacaan sholat, meskipun bacaannya masih banyak yang salah. Setelah menengok ke jam dinding, Yasmin meminta untuk menyudahi pelajaran ini, ia meminta untuk melanjutkan besok. Ihsan pun mengiyakannya, karena ia juga sudah mengantuk. Yasmin berdiri dan mengambil bantalnya, ia ingin tidur di sofa seperti kemarin. Kamu mau kemana? Tanya Ihsan sembari meraih tangan gadis itu. Aku mau tidur di sofa lagi seperti kemarin Om Ustadz. Jawabnya cepat. Kamu jangan tidur di sofa lagi, mulai malam ini saya mau kamu tidur di sini. Saya janji gak bakalan apa-apain kamu. Ihsan menaruh 2 guling di tengah-tengah kasur sebagai pembatas. Yasmin ragu-ragu. Ia benar-benar takut tidur dengan laki-laki. Ayo, lebih baik kamu tidur di sini, daripada tidur di ruang tamu sendiri. Biasanya ada semacam penampakan gitu pas tengah malam. Kadang juga ada suara-suara aneh di balik jendela depan. Emangnya kamu gak takut? Walaupun cerita itu hanya karangan Ihsan, tapi berhasil membuat gadis itu takut. Dengan terpaksa Yasmin merebahkan tubuhnya di kasur. Ya udah, aku tidur di sini. Tapi Om Ustadz janji ya, jangan pegang-pegang aku. Lalu gadis itu membungkus tubuhnya dengan selimut. Malam ini mereka tidur berdua dengan tenang. Di pagi harinya, mereka semua sarapan bersama di meja makan. Seperti biasa Yasmin lah yang membuatkan sarapan. Pagi ini ia memasak sayur bening, ikan asin peda goreng, tahu tempe dan sambal terasi. Ia memasak makanan itu karena Ihsan yang merequestnya. Laki-laki itu memang sangat menyukai ikan asin. Selesai sarapan, Ihsan pamit untuk mengajar. Hari ini ada sekitar 2 kelas yang harus diajarnya. Peraturan di pesantren ini, pagi yang masuk adalah para santri laki-laki, sedangkan sore yang masuk adalah para santri perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan memiliki waktu yang cukup longgar. Biasanya di waktu luang mereka akan memanfaatkan waktunya untuk belajar kitab. Setelah Ihsan pergi, gadis itu kebingungan harus mengerjakan apa lagi. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk rebahan di sofa. Setelah beberapa saat ia mendengar suara ribut-ribut di dapur seperti orang yang sedang memasak, mata gadis itu langsung berbinar. Ia sangat senang memasak di dapur. Ngapain nih? Tanyanya setelah sampai di dapur. Ini Nak Umi mau bikin kue bolu, buat persiapan acara pernikahan kalian nanti. Jawab Umi Arfah, sambil fokus mengadon kue-kue, dibantu oleh Bi Asih. Wah, asik banget nih. Aku mau bantuin boleh gak? Emangnya kamu bisa bikin kue bolu, Nak? Bisa, Mi. Mau kue bolu apa? Bolu jadul, bolu gulung, bolu karamel, bolu pisang, bolu gula merah, bolu ketan hitam, bolu tape, bolu pandan, bolu kopi. Semuanya aku bisa, Mi. Ucap gadis itu dengan bangga. Kebetulan sekali, Umi mau bikin kue macam-macam, tapi gak bisa. Bisanya cuma kue bolu jadul aja. Kalau begitu kamu ngerjain yang lain ya, Nak. Coba kamu bikinin bolu gulung dulu deh. Umi Arfah sangat senang mendengar menantunya itu pintar memasak. Dengan sigap Yasmin mengambil bahan-bahan, lalu mencampurnya, mulai dari telur, gula, vanila, tepung, susu bubuk, SP, dicampurnya jadi satu lalu, diaduk menggunakan mixer. Di akhir ia baru menambah margarin cair. Lalu menaruh adonan itu ke dalam loyang, dan menghiasnya dengan sedikit adonan yang diberinya pasta coklat. Ia membuat corak seperti batik di kue itu, lalu memanggangnya ke dalam oven listrik, yang sudah dipanaskannya. Umi Arfah dan Bi Asih
hanya terdiam menyaksikan tangan Yasmin yang begitu cekatan. Ke-12, Om Ustadz jangan buka baju di hadapanku. Ting! Bunyi oven listrik itu, setelah 15 menit. Yasmin buru-buru mengambil sarung tangan anti panasnya, lalu mengeluarkan loyang bolu itu. Sudah matang nak? Tanya Umi Arfa heran. Selama ini ia belum pernah melihat orang membuat bolu gulung. Jadi ia tidak tahu berapa lama waktu memasaknya. Udah dong Mi, ini tinggal dikeluarin aja, lalu digulung setelah itu dibuka lagi dan dikasih isian, lalu digulung lagi biar hasilnya bagus. Kuenya sudah siap. Gadis itu benar-benar hafal cara membuat kue. Kok cepat banget ya nak? Kalau gitu mendingan buat sendiri aja daripada beli soalnya modalnya cuma sedikit. Buatnya juga cepat. Tapi harganya malah mahal banget. Yasmin mengangguk setuju. Iya sih Mi, modalnya dikit. Tapi ini resiko kegagalannya besar banget. Harus ada trik-triknya biar gak gagal. Jadi menurut aku cocok aja kalau orang jual dengan harga yang lumayan mahal. Karena kalau gagal mereka rugi. Soalnya kue yang gagal kan gak bisa dijual. Umi Arfah dan Bi Asih hanya manggut-manggut. Mereka seperti sedang kursus memasak. Karena gadis itu memberikan penjelasan panjang lebar dan cukup detail. Setelah itu, Yasmin lanjut membuat adonan bolu itu lagi. Dan sambil memanggang ia juga membuat adonan bolu yang lainnya, seperti bolu karamel dan bolu tape. Karena oven listrik di rumah ini kapasitasnya cukup besar. Sekali panggang muat 2 loyang bolu sekaligus. Dan ovennya ada 2. Jadi gadis itu bisa menyelesaikan semua perkuean itu dalam setengah hari saja. Ia berhasil membuat 20 bolu gulung. 5 loyang bolu karamel, 5 loyang bolu jadul, 5 loyang bolu ketan hitam, dan 5 loyang bolu pandan, 5 loyang bolu tape singkong. Umi Arfah takjub melihat semua kue-kue yang dibuat oleh menantunya. Semua kue itu memiliki rasa yang berbeda. Tapi rasanya enak-enak semua. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Lalu masuklah 3 orang laki-laki, yaitu Ihsan Pak Kiai dan Agil. Waalaikumsalam. Sahut mereka dari dapur. Ihsan terlihat menenteng sebuah kresek berisi makanan. Hari ini Yasmin tidak memasak, karena ia terlalu sibuk membuat kue. Jadi Umi Arfah minta dibelikan nasi padang, yang ada di seberang pondok. Kok tumben banget nih? Makanya beli. Bukannya di rumah ini sudah ada kokinya. Sindir Ihsan setelah memasuki dapur. Umi Arfah tersenyum lebar. Ia terlihat sangat bahagia. Istri kamu gak sempat masak nak. Tadi dia sibuk buat kue. Untuk suguhan acara kalian nanti. Oh cuma buat kue. Ucap Ihsan meremehkan Yasmin. Karena sebenarnya ia ingin memakan masakan istrinya itu lagi. Ihsan ketagihan dengan rasa masakan Yasmin yang begitu enak. Iya Om Ustadz. Ini kuenya. Dengan senyuman lebar, Yasmin menunjuk semua kue yang ada di meja. Ihsan, Agil, dan Pak Kiai melongo melihat kue yang begitu banyak tersusun di meja. Semua kue itu juga sudah dimasukkan ke dalam mikanya masing-masing. Kue sebanyak ini siapa yang buat? Tanya Pak Kiai. Dengan mata yang membulat sempurna. Yasmin yang buat bah. Jawab Umi Arfah bangga, sembari memandang ke arah gadis itu. Hah, ini kamu buat sendiri Yasmin? Tanya Agil yang juga tidak percaya. Iya Om Ustadz. Kenapa pada kaget gitu sih? Biasa aja kali ekspresinya. Sindir Yasmin songong. Ihsan buru-buru mendekat, dan mengambil 1 mika bolu gulung, yang berisi selai nanas. Lalu memotong kue itu dengan pisau dan memakannya. Om Ustadz kok dimakan? Protes Yasmin. Ihsan menatap sinis ke arah Yasmin. Emangnya kenapa gak boleh? Ini kue kesukaan saya Yasmin. Apalagi yang isinya selai nanas saya suka banget. Ini rasanya lebih enak dari yang biasanya Umi beli loh. Kuenya lembut banget. Manisnya juga pas. Puji Ihsan, sambil terus menyuap kue itu ke mulutnya. Bukan gitu Om Ustadz. Ini kue buat suguhan acara nanti. Kalau dimakan ntar habis. Cie. Ada yang semangat banget nih. Nyiapin suguhan buat acara pernikahannya. Goda Agil. Ia juga ikut mencomot kue yang sudah dipotong Ihsan. Sudah gak apa-apa nak. Nanti kita buat beberapa kue lagi kok. Biar suguhannya banyak. Umi Arfah menengahi. Setelah selesai makan Ihsan dan Agil pergi lagi ke pondok untuk mengajar. Yasmin dan Umi Arfah kembali melanjutkan pekerjaan mereka yaitu membuat kue. Di malam harinya, sudah jam 9 malam.
Ihsan belum juga pulang ke rumah, semenjak pergi mengajar tadi siang. Yasmin menunggu suaminya di ruang tamu. Entah kenapa ia tidak bisa tidur sebelum suaminya itu datang. Ia ingin menyusul ke pondok tapi tidak diperbolehkan oleh Umi Arfah, karena mereka belum menikah secara resmi, dan orang-orang di pondok juga belum mengetahui pernikahan mereka. Takut akan menjadi fitnah. Yang mereka tahu, hanyalah akan ada pernikahan minggu ini, yaitu pernikahan Ihsan dan Elvira. Hari ini Ihsan banyak kegiatan di pondok. Di malam harinya, ia juga mengisi pengajian rutin yang diadakan seminggu sekali di masjid pondok ini. Setelah pukul 22, Ihsan dan Agil baru pulang. Yasmin sudah mencegatnya di depan pintu. Om Ustadz, kemana aja sih, kenapa baru pulang sekarang? Ini sudah malam, aku gak dibolehin keluyuran malam-malam. Lah, Om Ustadz sendiri malah pulang larut malam. Omelnya sambil menatap tajam ke arah Ihsan, dengan kedua tangan yang ditaruh di pinggang. Agil yang masih berada di sana hanya terkekeh. Melihat adiknya diomeli oleh Yasmin, laki-laki itu seperti seorang anak yang dimarahi oleh ibunya karena main di luar dan lupa waktu. Ihsan mendesah panjang. Yasmin, Yasmin, suaminya baru pulang capek, bukannya dipijitin, ditawarin minum, atau ditanyain sudah makan apa belum, malah diomelin begini. Keluh Ihsan. Yasmin menatap wajah Ihsan. Wajah itu terlihat sangat lelah, karena ia sudah pergi dari pagi dan pulang larut malam seperti ini. Tapi gadis itu tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Seperti biasa ia sangat dingin pada orang lain. Habisnya Om Ustadz tidak adil. Aku kan juga pingin pergi ke klub. Aku kangen sama teman-temanku. Ucapnya dengan wajah cemberut. Yasmin, saya pergi buat ngajar di pondok, bukan pergi ke tempat hiburan. Jadi kamu gak usah iri. Saya kerja Yasmin, bukan main. Jelas Ihsan dengan suara yang sudah mulai meninggi. Agil buru-buru naik ke atas. Ia tidak mau menonton pertengkaran suami istri itu. Gadis itu merasa takut mendengar suara Ihsan yang mulai meninggi. Ia takut laki-laki itu marah padanya. Sebab tanpa disadari, Yasmin sudah mulai ketergantungan dengan laki-laki itu. Ya udah, sekarang Om Ustadz mau makan. Biar aku siapin. Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Saya sudah makan. Saya capek mau istirahat. Jawab Ihsan ketus, lalu buru-buru menaiki anak tangga. Karena ia kesal dengan istrinya, yang masih ingin pergi ke klub malam. Ihsan murka saat membayangkan dirinya difitnah malam itu, dan mulut Yasmin yang berbau alkohol. Yasmin ikut naik ke atas, karena ia sudah merasa tenang setelah melihat suaminya pulang ke rumah. Setelah masuk ke kamar seperti biasa, Ihsan mengunci pintu, lalu melepaskan kancing gamisnya satu persatu. Ia tidak peduli dengan Yasmin yang berada di sana. Gadis itu terlihat mematung, sambil duduk di kasur. Om Ustadz, bajunya jangan dibuka di sini dong. Ke kamar mandi sana. Pekik Yasmin. Ihsan tidak menghiraukannya. Ia membuka gamis itu di depan Yasmin. Tapi laki-laki itu masih memakai kaos oblong, beserta celana panjang sebagai dalaman. Yasmin bernafas lega karena ternyata Ihsan tidak jeti bertelanjang di depannya. Hampir aja ini jantung copot. Gumamnya sembari mengelus dada. Ihsan tersenyum kecil, mendengar ucapan istrinya, lalu langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Ia tidak pergi mandi karena takut masuk angin, jadi tidur begitu saja walaupun belum mandi. Sebab ia baru saja sembuh dari sakitnya. Ke-13, 2 pelaminan. 2 hari telah berlalu, kini hari yang dinanti-nanti telah tiba, yaitu hari akad sekaligus resepsi pernikahan mereka. Pagi ini semuanya sudah bangun dan bersiap-siap. Acaranya akan dimulai jam 9 pagi. Akan dilangsungkan di halaman pondok pesantren ini, karena rencana awal, Ihsan dan Elvira memang ingin melangsungkan akad di masjid pondok pesantren Darul Hikmah. Karena pondok pesantren di sini cukup besar dan terkenal. Dan resepsinya di halaman pondok, karena halaman pondok ini sangat luas dan nyaman. Yasmin sudah dibawa ke ruangan tempat merias pengantin di bawah, sedangkan Ihsan dan Agil masih bersiap-siap di kamar mereka. Elvira juga sudah datang dan sedang dirias di sana. Jadi mereka menyewa 2 MUA sekaligus, karena ada 2 pengantin yang harus dirias berbarengan. Saat sedang dirias, Elvira hanya anteng dan tidak banyak gerak. Berbeda dengan Yasmin yang terlihat cerewet dan pecicilan. Ia menaruh kakinya di pangkuan MUA yang sedang merias wajahnya, dengan alasan pegal karena kelamaan dirias,
Gadis itu juga beberapa kali protes. Tidak ingin dipakaikan makeup yang tebal. Ia hanya ingin pakai bedak tabur biasa. Tapi MUA-nya menolak karena ini untuk acara pernikahan yang hanya sekali seumur hidup. MUA juga tidak mau disalahkan jika hasil makeup-nya jelek. Saat dipakaikan hijab ia juga protes. Gerahlah. Kekencenganlah. Gak bisa nafaslah. Anak itu berhasil membuat MUA pusing. Ihsan memang meminta Yasmin mengenakan hijab di acara pernikahan mereka. Karena ia tidak ingin orang lain melihat aurat istrinya. Terlebih lagi ia seorang ustadz. Apa kata orang-orang jika istrinya tidak mengenakan hijab saat di pelaminan nanti? Jam 9 pagi acara akad sudah dimulai. Yang pertama akad nikah Agil dan Elvira. Setelah itu akad nikah Ihsan dan Yasmin. Karena gadis itu meminta akad nikahnya diulang. Ia ingin mendengar janji suci yang diucapkan oleh Ihsan. Untungnya keluarga Pak Kiai tidak keberatan. Karena waktu itu pernikahan mereka memang hanya secara siri. Jadi pernikahan kali ini yang didaftarkan di KUA. Akad nikah ini disaksikan oleh kurang lebih 300 santri dan santriwati yang menimba ilmu di sini. Dan dihadiri oleh 500 tamu undangan. Acara ini memang cukup besar dan ramai. Selesai Kiai Dahlan mengucapkan akad dan menghentakkan tangan Agil. Dengan lantang Agil mengucapkan akadnya. Saya terima nikah dan kawinnya Elvira Zahra Hairunisa binti Ahmad Dahlan dengan mas kawin uang tunai 100.000 rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ucap Agil lantang di satu tarikan nafas. Sah! Para santri dan santriwati yang ada di sana saling memandang satu sama lain. Mereka memang melihat ada dua pengantin wanita yang duduk di barisan perempuan. Tapi yang mereka tahu Ustazah Elvira akan menikah dengan Ustadz Ihsan, bukan dengan Ustadz Agil. Ini aku gak salah dengar kan? Bisik salah satu santriwati kepada temannya. Emang kamu dengarnya nama siapa? Aku dengarnya Ustadz Agil dan Ustazah Elvira. Ucapnya sambil menggaruk pelipisnya. Ya sama aku juga dengarnya gitu. Sahut temannya lagi. Setelah dibacakan doa kini, giliran Ustadz Ihsan yang harus melangsungkan akad nikahnya. Ayah Yasmin menjabat tangan Ihsan dan membacakan akadnya. Setelah selesai ia menghentakkan tangan Ihsan, laki-laki itu dengan cepat mengucapkan akadnya. Kali ini ia sudah benar-benar yakin menikahi Yasmin. Tidak seperti akad yang sebelumnya penuh keraguan. Saya terima nikah dan kawinnya Yasmin Nafisa binti Muhammad Ali dengan mas kawin 5 gerem emas dan uang tunai 100.000 rupiah dibayar tunai. Sah! Sahut para saksi. Semua para santri dan santriwati yang menyaksikan dibuat bingung. Mereka benar-benar tidak tahu jika pengantinnya diganti seperti ini. Sebab di undangan pernikahan yang dibagikan, tertulis nama Malikul Ihsan Huwaidi dan Elvira Zahra Hairunisa, bukan Yasmin Nafisa. Mereka tidak mungkin salah membaca, karena nama Yasmin dan Elvira jauh berbeda. Dan mereka juga tidak mendengar gosip, jika Ustadz Agil akan menikah. Setelah akad itu selesai, kedua pengantin diminta maju ke depan menemui suami masing-masing. Elvira maju ke depan, digandeng oleh Umi Hana. Sedangkan Yasmin, digandeng oleh Umi Arfah, karena gadis itu tidak mau digandeng oleh ibu tirinya. Semua mata tertuju pada Yasmin, karena gadis itu begitu anggun dan cantik. Kecantikannya bertambah berkali-kali lipat, setelah diberi riasan. Ustazah Elvira juga sangat cantik, tapi auranya berbeda dari Yasmin. Ihsan pangling menatap istrinya. Sebenarnya gadis itu tidak pernah berdandan, dan tidak pernah mengenakan hijab. Masya Allah, semoga suatu hari nanti akhlakmu serupa dengan kecantikan wajahmu istriku. Gumam Ihsan dalam hati. Setelah sampai di sana Yasmin dan Elvira diminta untuk duduk di hadapan suami masing-masing. Ustadz Agil mengulurkan tangannya perlahan, lalu disambut perlahan oleh Ustazah Elvira. Ia mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Lalu Agil meletakkan tangannya di ubun-ubun istrinya sembari membacakan doa. Elvira dan Agil sama-sama grogi. Wajah Elvira juga terlihat tidak bahagia, karena ia tidak mencintai Ustadz Agil. Sesekali ia terlihat melirik ke arah Ihsan dan Yasmin. Ihsan juga mengulurkan tangannya ke arah Yasmin. Tapi gadis itu kebingungan. Selama ini ia tidak pernah menyaksikan akad pernikahan. Ini tangannya kenapa didekatin ke aku si Om Ustadz? Bisik Yasmin pelan. Kamu cium tangan saya Yasmin. Sebagai bentuk rasa hormat kamu kepada saya. Balas Ustadz Ihsan. Gak mau. Yasmin, ini acara akad nikah kamu jangan banyak protes. Ada banyak mata yang menyaksikan.
Ihsan menatap tajam ke arah istrinya. Dengan terpaksa gadis itu menyalami tangan suaminya, dan mencium punggung tangan itu dengan ragu-ragu. Ihsan juga meletakkan tangannya di ubun-ubun Yasmin, lalu ia memejamkan mata dan membacakan doa. Jantung mereka sama-sama berdetak kencang. Saat Yasmin menyalami tangan Ihsan, mereka merasakan seperti ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh, membuat perasaan mereka tidak karuan. Setelah semuanya selesai, mereka berjalan bergandengan menuju pelaminan masing-masing. Pelaminan itu diletakkan bersebelahan, agar para tamu tidak kesusahan untuk menyalami para pengantin. Semua mata tertuju pada Yasmin. Selain ia sangat cantik, orang-orang juga penasaran siapa sosok wanita yang merebut Ustadz Ihsan dari Ustadzah Elvira. Banyak para santriwati yang menatap sinis ke arahnya. Selain mereka penasaran dan marah, mereka juga merasa cemburu. Karena Ustadz Ihsan adalah idola para santriwati di sini. Ustadz Ihsan adalah ustadz yang paling tampan di pondok pesantren ini. Dia bertubuh tinggi, kekar, wajah tampan, hidung mancung, kulit putih bersih. Ia adalah idaman para wanita. Selain tampan, ia juga memiliki akhlak yang baik, memiliki ilmu agama dan lulusan Kairo. Wajahnya sih memang cantik, tapi kecantikan wajah itu jangan dijadikan senjata untuk menjadi pelakor dong. Sindir santriwati yang berada tidak jauh dari mereka. Iya ya, gak nyangka Ustadz Ihsan setega itu. Hanya karena wanita yang lebih cantik, dia mengkhianati Ustadzah Elvira. Ternyata laki-laki yang berilmu juga bisa berkhianat ya. Sumpah aku gak nyangka sama sekali. Ini pasti wanita itu menggoda Ustadz Ihsan. Padahal selama ini Ustadz Ihsan itu cool banget loh. Gak suka lirik-lirik perempuan. Kok bisa-bisanya malah menikahi perempuan lain seperti ini? Banyak yang melontarkan hujatan pedas pada mereka. Anak-anak itu tidak sadar jika yang dihujatnya adalah gurunya sendiri. Ustadz Ihsan berusaha masa bodoh dengan perkataan mereka. Karena ini acara hanya sekali seumur hidup. Ia tidak mau merusaknya karena mendengarkan cacian orang lain padanya.